Eh, Zen mate? Mantap. Tadi subuh ente tiada. Iya boleh, anak lambat. Makan tidak sholat subuh lagi anak. Aduh, ngana ini. Ya mate sholat subuh, Mat. Biasa, begadang. Anak muda. Ya boleh, Mat. Ngana berarti te sholat subuh, aduh. Ngana tanggung, Jo. Ini bicara perkara iman. Ya mate sholat subuh. Kita mau sholat subuh. Jauh, baru ini juga. Anak juga heran. Ente pertanyaan ini macam ustaz le. Nyanda, kan kita minta manto. Saling mengingatkan. Ya boleh begitu, sholat. Tunggu, macam ustaz, ente anak dapat lihat ente ini le. Oke dan, kalau begitu. Kenapa kamu dua ini baku ribut dari tadi ini? Baku bantah kayak orang tidak pernah. Atau apa kenapa kamu dua baku bantah ini kah? Iya Ustaz, toh. Anak kan satu sama dia. Mas, siapa ente sholat subuh? Udah dibicara katanya begadang. Tapi dia malah bantah anak, dia bilang, ente Ustaz kah? Ya sudah. Ini memang rahmatin dari dulu kepala batu ngana ini mat nih. Kalau dikasih nasihat kalau mau bantah. Bilang apa itu perkara iman kata Ustaz? Kenapa mati sholat subuh, Mat? Lambat bangun. Baru kenapa lambat bangun? Biasa begadang. Ngana ini selalu. Mat, sholat subuh itu atau sholat 5 waktu itu ada kaitannya dengan keimanan seseorang. Nah, ini persoalan sholat subuh ini kan bukan persoalan main-main. Rasulullah mengatakan dalam satu hadisnya, satu saat ada sahabat bertanya, mal iman ya Rasulullah, apa itu iman? Qal, idza saratka hasanatuk wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min, kata Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu iman? Iman itu adalah ketika kalian suka melakukan berbagai macam kebaikan. Dalam suasana kebaikan, suka dalam kebaikan, dalam situasi kebaikan, termasuk di dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian ketika kita berbuat kemaksiatan, itu ada kegelisahan, ada kegundahan, ada penyesalan. Ini saya lihat ngana ini kayak santai-santai saja ngana ninggalkan sholat. Nah, itu. Sementara kata Nabi tadi, orang yang sholat itu ada kaitannya dengan keimanan. Jadi antara perbuatan baik dan salah satu yang dianggap sebagai yang berbuat baik itu adalah sholat. Ya. Apa itu kebaikan kata Nabi? Wa ma ya'murullahu. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu hadzal khair, itu adalah kebaikan. Gitu. Jadi kebaikan itu yang pertama adalah segala sesuatu yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalnya kita mengaku orang yang beriman, kira-kira saya tanya, ngana ngaku orang beriman tidak? Ngaku nggak kira-kira? Kalau misalnya saya tanya, ngana ngaku orang beriman enggak? Nah, tidak. Aduh, bahaya itu. Kopi dulu, Mat. Kopi. Bismillah. Coba lihat ini kopi Zen DP rasa. Toh? Nah, jadi antara kebaikan dan keimanan itu di dalamnya adalah satu kaitan erat yang seperti mana dua keping matang uang yang tidak bisa dipisahkan. Nah, orang yang sholat subuh itu ada kaitannya dengan keimanan. Nah, orang yang berbuat kebaikan juga ada kaitannya dengan keimanan. Orang yang melakukan ketaatan kepada Allah itu ada kaitan erat dengan keimanan kepada Allah. Sehingga dalam suratul Anfal Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah ketika diperintahkan oleh Allah, maka mereka gemetar hatinya. Artinya apa? Mereka laksanakan apa yang menjadi perintah Allah seberat apapun. Sama dengan sholat subuh. Bagaimana? Ngan sok kawin, Mat? Aduh, bahaya. Pantas. Bagaimana nanti kalau sok kawin pengantin baru? Toh? Pengantin baru itu membutuhkan dia bangun tengah malam, mesti begadang. Kemudian itu memang waktu yang berat. Kalau seandainya nanti tinggal di daerah, misalnya daerah dingin, Malino misalnya. Daerah dingin itu. Nah, itu membutuhkan kekuatan iman itu. Betul toh? Belum mandi junub lagi, belum sholat subuh lagi, harus disitulah membutuhkan kekuatan keimanan kita kepada Allah. Nah, maka di sini dibutuhkan keimanan itu ada kaitan erat dengan kebaikan atau perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga apa?
Ketika Anda melakukan suatu kebaikan, berarti cirinya adalah orang yang beriman. Ketika Anda malas dalam melakukan suatu kebaikan, maka ciri khasnya adalah orang-orang yang bisa dikategorikan bukan tidak beriman, tapi imannya mungkin lagi lemah. Karena apa? Rasulullah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Naiknya kapan? Bitto'ah, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun iman itu apa? Bil maksiat, dengan cara bermaksiat kepada Allah. Jadi semakin banyak dia meninggalkan sholat, harusnya semakin akan bertambah hitam hatinya. Sebagaimana Allah firmankan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali apa yang telah mereka lakukan itu membuat hati mereka itu gelap. Itu. Nah, semakin gelap, maka semakin orang tidak bisa melihat mana kebenaran, mana yang tidak benar, mana hak, mana batil, mana yang suci, mana yang tidak suci, gitu. Nah, ngana saya mau kasih doa Mat supaya ngana mau bangun subuh. Mau? Ikut saya. Langsung dihafalin ya. Allahumma paksa. Allahumma paksa. Nah, itu. jadi kalau ngana mau sholat subuh ada malas-malas apa, ngana doa itu Allahumma paksa. Jadi malas baca Quran Allahumma paksa. Malas kawin Allahumma nah dipaksa kawin Mat. Jadi dipaksa sholat subuh, dipaksa ibadah, dipaksa baca Al-Quran, semuanya harus dipaksa. Sama dengan orang sakit. Ini orang sakit maunya tidak minum obat. Ada orang yang malas disuntik, tapi dipaksa supaya apa? Tujuannya untuk kesembuhan, gitu. Nah, hati itu kalau sudah terlalu banyak berbuat maksiat, suka ninggalkan sholat, suka ninggalkan ibadah, suka berbuat maksiat, berbuat keburukan, berbuat keingkaran, itu menggelapkan hati. Caranya bagaimana? Sama dengan besi yang kalau karatnya banyak, itu kalau besi karatnya banyak, itu cara bersihkan itu susah itu. Besi dengan ekstra kalau perlu dengan mesin itu. Begitulah karat hati. Nah, karat hati itu harus dipaksa untuk berbuat kebaikan. Siap, Mat? Insyaallah. Atas masukannya Ustaz, alhamdulillah karena saya mengerti apa yang disampaikan, ini insyaallah akan diamalkan. Jadi ente semua ngerti toh? Alhamdulillah. Jadi anak meminta maaf juga sama antum ini karena emosi tadi. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami komunitas ngopi pada hari ini berada di kedai kopi susu Jalan Pulau Flores. Mudah-mudahan percakapan ngopi hari ini bisa memberikan manfaat, dan jangan lupa like, share, dan subscribe di media Hanif Media Channel. Takbir. Allah.